Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya cintai dan saya banggakan anak-anakku semua, khususnya kelas 12 baik IPA maupun IPS. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam proses pembelajaran walaupun dalam tatap muka melalui layar kaca. Saya berharap anak-anak tetap bersungguh-sungguh, bersemangat untuk melaksanakan proses pembelajaran. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, bertemu dengan saya kembali untuk pelajaran ke-N1 atau aswaja, sunnah wal jamaah untuk semester genap. Perlu diketahui oleh anak-anak bahwa untuk semester genap ini waktu kita sangat sedikit, karena nanti kita akan melaksanakan ujian, berbagai macam ujian. Oleh sebab itu, anak-anak harus mengetahui kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di semester genap ini, yaitu ada 3 kompetensi dasar. Yang pertama adalah terkait dengan khittah nahdiyah, kemudian yang kedua terkait dengan melestarikan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian yang ketiga terkait dengan organisasi mahasiswa NU, yang nanti dalam hal ini kita akan mempelajari organisasi PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 3 materi ini nanti kita kupas di semester genap terkait dengan khittah nahdiyah, ya, sikap atau prinsip NU yang kembali kepada tujuan awal berdirinya NU, melepaskan diri dari politik praktis, khittah nahdiyah. Kemudian yang kompetensi dasar yang kedua yaitu kebiasaan warga NU, yaitu tawasul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk meminta atau berdoa kepada Allah dengan bertawasul melalui bacaan manaqib atau sejarah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian yang terakhir nanti mempersiapkan anak-anak untuk memasuki perguruan tinggi untuk nanti terlibat dalam organisasi mahasiswa NU atau yang lebih dikenal dengan PMII. Itu 3 kompetensi dasar yang kita pelajari di semester genap. Kemudian yang pertama yaitu terkait dengan khittah nahdiyah. Ya, berbicara dengan khittah nahdiyah, seringkali dalam pikiran kita adalah kembali ke tujuan awal berdirinya NU tahun 1926. Makanya seringkali kita mendengar istilah khittah 1926, khittah NU tahun 1926. Terkait dengan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, saya harapkan nanti setelah melalui proses pembelajaran, anak-anak mampu menjelaskan kembali tentang khittah nahdiyah. Dan nanti ketika anak-anak besok terlibat dalam organisasi NU, bisa memedomani dalam menjalankan organisasi NU. Selanjutnya terkait dengan definisi khittah nahdiyah, ya, bahwa khittah nahdiyah ini adalah merupakan garis pendirian, perjuangan, dan kepribadian yang berhubungan dengan bidang keagamaan maupun sosial kemasyarakatan, baik sikap secara pribadi maupun secara organisasi. Itu definisi dari khittah nahdiyah. Jadi khittah nahdiyah itu merupakan garis pendirian, garis tujuan awal perjuangan dan kepribadian yang digariskan oleh pendiri NU dalam bidang keagamaan
sosial kemasyarakatan yang harus dipedomani secara pribadi maupun secara organisasi. Itu definisi dari khitoh nahdliyah. Kemudian butir-butir dari khitoh nahdliyah, ya, ini meliputi 3 hal. Yang pertama menyangkut dasar keberagamaan NU. Jadi adanya khitoh nahdliyah ini adalah menegaskan yang pertama terkait dengan dasar keberagamaan NU. Terkait dengan dasar keberagamaan NU ini NU menegaskan beberapa hal. Meliputi yang pertama bahwa pemahaman Islam ini bersumber pada sumber ajaran Islam. Yang dalam hal ini NU berpedoman pada 4 sumber ajaran agama Islam. Yaitu ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada Ijma', ada Qiyas. Jadi khitoh nahdliyah ini itu menegaskan kembali bahwa dasar keberagaman NU yang pertama bahwa pemahaman NU dalam agama bersumber pada 4 sumber, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, kemudian Ijma' dan Qiyas. Kemudian dasar keberagaman NU yang ditegaskan kembali yaitu pemahaman penafsiran yang menggunakan pendekatan madhab. Ya. Jadi dalam memahami ajaran agama Islam, NU menggunakan pendekatan madhab atau mengikuti madhab-madhab yang ada, yang masyhur, yang mutawatir. Nah, terkait dengan pendekatan madhab ini, ya, di dalam NU dalam memahami bidang akidah tentunya ini pendekatan madhabnya yaitu mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini dalam bidang akidah. Kemudian pendekatan madhab dalam bidang fikih. NU mengikuti 4 madhab yang masyhur, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibnu Hambal. Walaupun secara mayoritas di Indonesia mengikuti Imam Syafi'i. Ya, tapi NU menegaskan bahwa pendekatan madhab di bidang fikih mengikuti imam 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibnu Hambal. Kemudian pendekatan madhab dalam bidang tasawuf atau akhlak. Ya, NU mengikuti madhab Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Dan juga mengikuti imam-imam yang sepaham dengan 2 imam tersebut. Jadi dalam bidang tasawuf, dalam bidang akhlak, NU mengikuti 2 imam, yaitu Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Serta imam-imam yang berafiliasi ke 2 imam tersebut. Jadi jelas terkait dengan penafsiran pemahaman Islam, NU menggunakan pendekatan madhab. Kemudian dasar keberagaman NU yang ditegaskan melalui khitoh nahdliyah adalah pemahaman bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang suci, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia. Jadi keberagaman NU di antara lain yang ketiga adalah Islam dipahami sebagai agama yang fitri, yang suci, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia.
Jadi manusia ini menurut NU memiliki sifat-sifat kebaikan yang disempurnakan dengan ajaran agama Islam. Itu butir khitoh yang pertama terkait dengan dasar keberagamaan NU. Kemudian yang perlu ditegaskan kembali melalui khitoh Nahdiyah adalah sikap kemasyarakatan NU yang meliputi sikap tawasud ya, dan iktidal. Sifat tawasud ini adalah berusaha bertindak tegas, lurus. Ya. Iktidal ini berbuat adil, seimbang. Kemudian sikap tasamuh, toleransi, ya, toleran. Kemudian yang selanjutnya sikap tawazun. Tawazun ini keseimbangan kepentingan antara dunia dan akhirat. Keseimbangan kepentingan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu tawazun. Kemudian sikap kemasyarakatan selanjutnya yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang didasari atas dasar bil mau'idotil hasanah. Jadi itu sikap kemasyarakatan NU yang ditegaskan kembali melalui khitoh Nahdiyah. Jadi menegaskan bahwa NU memiliki sikap tawasud, iktidal, tasamuh, tawazun, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian butir khitoh yang selanjutnya yaitu menyangkut sikap NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, terkait dalam hal ini meliputi yang pertama bahwa NU menyatakan aktif dalam menyatukan diri dalam perjuangan nasional. Jadi NU adalah bagian dari warga negara Indonesia yang harus terlibat langsung dalam perjuangan nasional. Kemudian yang kedua, NU menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang selanjutnya memegang teguh ukhuwah dan tasamuh. Jadi persaudaraan, toleransi, baik itu antar umat beragama, antar suku di Indonesia. Kemudian ditegaskan kembali sikap NU bahwa warga NU adalah menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban serta tidak terikat secara organisatoris dengan organisasi masyarakat manapun. Jadi menegaskan kembali bahwa NU adalah organisasi yang tidak terikat dengan organisasi manapun. Menunjukkan bahwa NU adalah organisasi yang independen. Itu butir-butir khitoh Nahdiyah yang meliputi 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan dasar keberagamaan NU. Yang kedua, sikap kemasyarakatan NU. Yang ketiga, sikap NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu butir-butir khitoh Nahdiyah. Kemudian yang selanjutnya, yang melatar belakangi adanya khitoh Nahdiyah. Jadi di dalam sejarah bangsa, NU pernah terlibat dalam kancah perpolitikan. Pernah menjadi partai politik pada era tahun 1950-an. Yang berafiliasi ke Masyumi, dengan Masyumi, bergabung dalam partai Masyumi. Kemudian memisahkan diri menjadi partai politik sendiri pada tahun 1952.
Dan bahkan NU pernah menjadi partai 3 besar perolehan suara pada pemilu tahun 1955 setelah PNI dan Masyumi. Jadi tidak bisa diremehkan peran politik NU pada masa itu. Demikian pula pada pemilu Orde Baru tahun 1971, ya, NU juga mendapatkan suara yang signifikan. Dengan keterlibatan NU dalam politik praktis ini ternyata membawa dampak negatif bagi organisasi. Membawa pengaruh diantaranya lalai, banyak warga NU yang terlibat di politik itu lalai dengan tujuan organisasi NU. Sehingga mengakibatkan NU banyak kehilangan bidang-bidang kegiatannya. Misal dakwah, pendidikan, bidang ekonomi, sosial budaya. Karena pada waktu itu banyak dari pengurus NU yang sibuk dengan urusan politik praktisnya sendiri. Jadi banyak pengurus-pengurus NU yang kemudian menjadi pengurus partai politik. Sehingga pengurus NU lebih fokus pada kegiatan-kegiatan politik, melalaikan tujuan organisasi NU. Sehingga ya, muncul wacana dalam muktamar yang ke-22 di Jakarta pada Desember 1959. Jadi dalam muktamar ke-22 di Jakarta pada Desember tahun 1959 muncul wacana Hitoh 1926. Yang pertama kali memunculkan wacana itu adalah juru bicara PCNU Mojokerto, yaitu Ki Haji Ahyad Halimi, yang menyatakan bahwa peran partai politik NU telah hilang, beralih pada perseorangan. Jadi awal munculnya wacana Hitoh Nahdliyah adalah pada muktamar ke-22 di Jakarta yang dinyatakan oleh jubir PCNU Mojokerto, yaitu Ki Haji Ahyad Halimi. Kemudian wacana itu merebak di kalangan kelompok intelektual muda khususnya. Sehingga pada tahun 1983 muncul kelompok intelektual yang menyelenggarakan pertemuan tokoh-tokoh muda NU. Yang kemudian dikenal dengan istilah Majelis 24. Yang kemudian Majelis 24 itu menyepakati tim 7 yang diketuai oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid untuk mematangkan konsep Hitoh Nahdliyah atau membahas secara khusus wacana Hitoh Nahdliyah. Yaitu intelektual muda NU dalam Majelis 24 menyepakati tim 7 di 7 orang yang diketuai oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid untuk membahas konsep dari Hitoh Nahdliyah. Dan hasil rumusan tim 7 itu kemudian dijadikan pembahasan dalam Munas, Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1983. Dan puncaknya dibahas dan ditetapkan pada muktamar ke-27 di Situbondo pada tahun 1984. Di dalam Munas Situbondo 1983 ya, mempertegas hubungan NU dengan partai politik. Jadi NU menyatakan keluar dari Partai Persatuan Pembangunan dan kembali menjadi organisasi sosial keagamaan. Jadi Munas Situbondo tahun 1983 mempertegas NU keluar dari Partai Persatuan Pembangunan dan kembali menjadi organisasi sosial keagamaan.
Kemudian keputusan itu dipertegas lagi dalam Muktamar Situbondo tahun 1984, dan pada saat itu juga NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu liku-liku perumusan dari Khitoh Nahdliyah. Namun di dalam perjalanan organisasi NU mengalami pasang surut terkait dengan Khitoh Nahdliyah. Pada periode tahun 1999 sampai 2004, setelah terjadi reformasi, ini NU terjadi perubahan besar dalam mensikapi Khitoh Nahdliyah, di mana buah dari reformasi setelah lengsernya Presiden Soeharto memberikan peluang untuk warga NU untuk mendirikan partai politik, sehingga nafsu berpolitik praktis ini muncul di kalangan pengurus-pengurus NU. Pada waktu itu terjadi tarik ulur pro kontra dalam internal kepengurusan NU. Dengan berbagai pertimbangan yang matang, maka warga NU perlu atau diperlukan wadah penyaluran aspirasi politik yang representatif. Maka di tahun 1999 ya, didirikanlah Partai Kebangkitan Bangsa. Namun bukan berarti kemudian Partai Kebangkitan Bangsa itu merupakan partai NU, tidak. Atau semua warga NU kemudian masuk dalam Partai Kebangkitan Bangsa, tidak. Jadi posisi NU tetap pada khitoh, tidak berpolitik praktis. PKB hanya sebagai salah satu wadah untuk menyalurkan aspirasi politik warga NU. Jadi warga NU boleh saja di luar PKB. Walaupun NU memfasilitasi berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa. Dan untuk menegaskan itu, Rois Am yang pada waktu itu Ki Haji Sal Mahfud menegaskan dalam rapat pleno PBNU bahwa NU tetap berkomitmen dengan khitohnya. Oleh sebab itu, warga NU yang menjadi pengurus partai apapun, baik itu PKB maupun di luar PKB, tidak dibolehkan merangkap menjadi pengurus NU mulai dari tingkat pusat sampai pengurus anak ranting. Jadi warga NU yang menjadi pengurus partai politik tidak diperbolehkan merangkap menjadi pengurus NU mulai dari tingkat pusat sampai yang paling bawah. Dan juga tidak diperkenankan membawa identitas NU dalam kegiatan politik praktis. Itu penegasan dari Rois Am yang pada waktu itu beliau adalah Ki Haji Sal Mahfud. Kemudian dengan adanya khitoh ini, khitoh Nahdliyah, NU kembali kepada misi semula, yaitu sebagai gerakan sosial keagamaan dan kemasyarakatan. Gerakan pemikiran, pemberdayaan masyarakat lemah, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pemberdayaan pendidikan harus tetap berjalan meskipun godaan politik terus ada. Jadi bahkan di dalam kontestasi politik seringkali ada orang-orang yang berusaha menarik NU ke terlibat langsung dalam politik praktis. Namun NU harus tetap pada garis khitohnya. Khitoh NU 1926 sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Yang diharapkan dengan khitoh Nahdliyah itu, perjuangan NU tetap menjadi lebih bermakna bagi masyarakat. Dan kemudian bagi kader-kader NU, terutama generasi muda, juga diharapkan bisa melaksanakan nilai-nilai khitoh Nahdliyah secara konsisten
dan bertanggung jawab, serta tidak mudah terbawa arus dan dinamika politik yang ada. Jadi dengan adanya Khitoh Nahdliyah ini, NU memiliki garis yang jelas bahwa NU bukanlah partai politik, tidak terlibat dalam politik praktis. NU menegaskan posisinya sebagai gerakan sosial keagamaan, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Yang pada intinya, anak-anak sebagai kader-kader NU bisa memahami Khitoh Nahdliyah sebagai garis organisasi yang harus dipedomani bahwa NU adalah organisasi sosial keagamaan, bukan partai politik, tidak terlibat dalam politik praktis. NU bisa di mana-mana dan tidak kemana-mana. NU tetap NU. Terima kasih. Silakan nanti anak-anak bisa merangkum pembelajaran di atas, kemudian difoto dan kirimkan ke nomor 082 133 107 405 paling lambat pukul 18.00. Terima kasih. Tetap semangat belajar tanpa memandang situasi. Dalam situasi apapun, tetap bersemangat. Jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Semoga kita semua terhindar dari wabah dan pandemi ini. Semoga masa pandemi ini segera berlalu, sehingga kita dapat bertemu dalam tatap muka. Terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirang menit, Mas?